Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Turpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebuah kewajiban sangat mendasar, sangat fundamental bagi kita para orang tua untuk memberikan didikan terbaik bagi anak-anak kita. Sebagai muslim dan sebagai mukmin, tentu saja kita harus memberikan pendidikan keislaman, pendidikan keimanan yang terbaik untuk anak-anak kita tersebut. Entah itu dilakukan oleh kita sendiri sebagai orang tua, atau kita amanahkan kepada orang-orang yang alim, yang lebih faham dalam mendidik anak-anak kita. Dan pendidikan yang paling fundamental, paling pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan ketauhidan, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Termasuk juga diantaranya adalah seorang manusia ahli hikmah, seorang hakim bernama Luqmanul Hakim. Saking istimewanya manusia ini, meskipun bukan nabi dan rasul, Allah abadikan kisahnya, riwayatnya, hikmah-hikmahnya di satu surat di dalam Al-Quran bernama surah Luqman, di mana Allah kisahkan bagaimana tahapan pendidikan anak yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Satu yang pertama kali diajarkan dan ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya adalah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Ini adalah pelajaran ketauhidan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketauhidan merupakan mata pelajaran pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Juga mata pelajaran yang harus terus diberikan sampai akhir hayat kelak. Sampai kemudian orang tuanya pun, guru-gurunya pun akan meninggalkan dunia ini. Wasiat yang harus terus didengungkan kepada anak-anak didiknya adalah wasiat ketauhidan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi ketika kematian mendatangi Nabi Ya'qub? Lalu beliau mendatangkan anak-anaknya. Lalu kemudian beliau berwasiat dalam bentuk pertanyaan kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Karena Nabi Ya'qub adalah seorang ayah, orang tua, pendidik yang sukses memberikan didikan ketauhidan kepada anak-anaknya. Maka dengan tegas anak-anaknya menjawab, kami beribadah kepada Tuhanmu, Tuhan bapakmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, Tuhan yang satu. Dan kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah-kisah kesuksesan para orang tua zaman lampau yang memberikan didikan yang benar kepada anak-anak didiknya, kepada anak-anak didiknya dengan pelajaran ketauhidan, sehingga anak-anaknya adalah anak-anak yang beriman, bertakwa, berislam dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini ada banyak hal bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita, yakni mata pelajaran ibadah, mata pelajaran akidah, mata pelajaran ibadah, mata pelajaran akhlak. Dalam akidah kita tanamkan bahwa kita wajib melaksanakan saum Ramadan ini dengan cara menjalankannya dengan benar, dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah kewajiban sebagai hal yang harus kita taati dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata pelajaran ibadah banyak hal bisa kita teladankan. Kita bisa ajak sholat tarawih, kita bisa ajak tilawah, kita bisa ajak bersedekah, kita bisa ajarin untuk memaafkan orang dan lain-lain sebagainya yang dianjurkan dilakukan sebaik-baik mungkin di bulan suci Ramadan. Termasuk juga adalah pelajaran-pelajaran akhlak yang insya Allah akan jauh lebih tertanam ketika itu diajarkan, dibimbingkan kepada anak-anak kita di bulan suci Ramadan. Tentu saja itu sangat bergantung kepada kita para orang tuanya
bagaimana kegigihan kita menanamkan kebaikan itu, kegigihan kita untuk juga menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memberikan didikan agama yang baik dan benar kepada anak-anak kita di bulan suci Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.